Dan perhatikan jawaban Nabi Yakub. Yusuf cerita apa mimpi dia, Yakub tidak menjawab apa makna mimpinya. Tapi Nabi Yakub menjawab bagaimana bersikap terhadap mimpi itu. Bahwa dalam kehidupan ini yang lebih penting daripada apa yang datang kepadamu adalah bagaimana kamu menyikapi yang datang. Itu yang paling penting. Hari ini insya Allah kita melanjutkan kuliah kehidupan dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam sebagaimana yang diceritakan Al-Quran di dalam surah urutan ke-12 dari Mushaf Utsmani. Jamaah yang berbahagia, kembali kita ingatkan bahwa setiap kali kita membaca kisah Al-Quran, maka yang harus ada di dalam benak kita adalah apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan cerita itu. Sebab mustahil Al-Quran dengan seluruh peran-peran besarnya sebagai petunjuk, penjelasan bagi manusia, terapi kehidupan, syifa, sebagai cahaya yang menginspirasi, mustahil dia hanya pengisi waktu luang, hanya sebatas bacaan hiburan, bukan. Tapi ada maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan itu. Hari ini kita akan memulai kisah yang disebutkan oleh Allah sebagai ahsanul qasas. Pada pertemuan sebelumnya kita bicara gambaran umum tentang kisah ini, kemudian perkenalan kepada tokoh. Hari ini kita akan memulai, dan tentang surah. Hari ini kita akan memulai dari mana kisah ini bermula. Allah memulai cerita ini di ayat keempat surah Yusuf, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, duhai ayahku, sesungguhnya aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Aku melihat mereka semua bersujud kepadaku. Ayat berikutnya, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Yakub menjawab, anakku, jangan kamu ceritain mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Nanti mereka akan berencana buruk kepadamu, sebab sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Perhatikan dialog ini yang dijadikan oleh Al-Quran sebagai pembuka kisah. Ayat sebelumnya, ayat ketiga, Allah berkata, ini adalah kisah terbaik. Para ulama, para mufassir menjelaskan rahasia-rahasia keindahan di dalam kisah ini sehingga dia menjadi kisah terbaik. Kisah ini bercerita tentang seseorang yang teguh, istiqamah di atas keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah lingkungan yang rusak. Ini cerita tentang kerusakan yang sampai masuk ke rumah-rumah dan ke kamar-kamar. Kisah ini, surah ini bercerita tentang kerusakan di kamar tidur, kerusakan di rumah tangga, kerusakan dalam kehidupan sosial, kelompok-kelompok elit istana, kerusakan di tengah lingkungan biasa, kerusakan konflik antar saudara, antar suami istri, antar sahabat. Ketika Allah bercerita tentang
sahabat-sahabat Zulaikha, hubungan suami istri yang rusak. Bagaimana Zulaikha mengkhianati, berusaha mengkhianati suaminya. Hubungan antara ayah dan anak, bagaimana anak-anak berbohong kepada ayahnya. Hubungan antar saudara, subhanallah. Dalam lingkup keluarga, rumah tangga, suami istri, sampai bernegara nanti di akhir kisah. Juga kisah ini bercerita tentang sebab-sebab kerusakan, penyakit-penyakit hati, cemburu, iri, angkuh, khianat, hilangnya amanah, mengikuti syahwat, dan lain-lain sebagainya. Lalu bagaimana Allah mengisahkan tokoh utamanya Nabi Yusuf alaihissalam tetap istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, agama ini tanpa istiqamah dia hanya ilmu pengetahuan, informasi, budaya, falsafah. Tapi ketika disertai dengan istiqamahlah, maka seluruh buah baik beragama itu akan didapati oleh manusia. Maka ketika Abu Amrah, ada yang membacanya Abu Amr, Sufyan bin Abdullah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Ya Rasulullah, katakan kepadaku satu kalimat di dalam Islam yang aku nggak perlu tanya lagi kepada orang selain engkau, bahwa itu mewakili semua Islam. Nabi berkata, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan aku beriman kepada Allah lalu istiqamah di atas itu. Ini istiqamah. Berat istiqamah itu. Makanya dia jadi teladan bagaimana ujian demi ujian dihadapi Yusuf, namun dia tetap menjadi muhsin. Bagaimana dia tetap berlaku baik, setia di atas kebaikannya. Kisah ini kisah terbaik. Dan Allah membuka kisah ini dari dialog antara ayah dan anak. Subhanallah. Yang lebih menarik lagi, tema dari dialog itu sesuatu yang ringan sekali. Dalam pandangan awam hanya cerita mimpi. Tapi kita lihat dua ayat pertama yang bercerita kisah Nabi Yusuf, yaitu ayat 4 dan ayat ke-5, mengandung banyak sekali pelajaran dalam kehidupan. Pertama, di tengah krisis keutuhan rumah tangga, kerusakan moral, di balik itu selalu ada kisah tentang hilangnya ikatan yang kuat antara orang tua dan anak. Ini kisah terbaik. Tapi Allah membukanya dengan dialog antara ayah dan anak. Itu pun tentang mimpi. Istimewanya di mana? Kalau kita melihat problem kehidupan kita pada hari ini, seolah-olah kisah ini memang paling tepat diturunkan untuk kita pada hari ini. Anak siapa yang hari ini masih bercerita kepada ayahnya untuk hal-hal sepele, hal-hal kecil, berdiskusi perkara-perkara ringan keseharian yang menunjukkan ikatan yang dekat. Cinta, ikatan kasih membuat obrolan tentang apapun menjadi penting. Hari ini anak-anak kita bahkan tidak bercerita kepada kita perkara-perkara penting yang berkaitan dengan nasibnya di dunia dan di akhirat. Dia sedang dekat dengan perempuan siapa? Dia pengen menikahi siapa? Tiba-tiba kasih tahu ke kita, "Ayah, aku mau nikah sama perempuan ini."
Tidak datang dari awal minta pendapat kita, ayah, ini ada perempuan yang begini-begini dari keluarga begini-begini, minta pendapat kepada ayah. Urusan masa depan dia, nasib dia di dunia dan akhirat ditentukan oleh siapa yang selalu mendampingi dia. Tapi lihat bagaimana hari ini, berapa persen para orang tua yang menikahkan anak-anaknya terpaksa menerima menantu itu. Perkara penting atau tentang pekerjaan. Apakah jalan rizkinya ini halal apa tidak? Jauh dari syubhat atau tidak? Anak kita juga tidak cerita kepada kita. Orang tua pun hari ini nggak peduli. Yang penting anaknya sukses. Orang-orang melihat, wah anak si fulan punya rumah di kawasan elit, besar, mobilnya mobil mewah. Nggak peduli dari mana dia dapatkan itu. Allah membuka kisah terbaik ini, dialog antara anak dan ayah, lebih khusus lagi kepada ayah, bukan kepada ibu. Kita mesti mengakui, mungkin ada jutaan di negeri ini anak-anak yatim dalam tanda petik, padahal ayahnya masih hidup. Kami pernah melakukan penelitian tahun 2012, sudah lama sekali, tentang perilaku muslim urban di kota-kota besar. Di antara temuannya sangat menyakitkan. Pertemuan antara ayah dan anak setiap harinya itu kurang dari 2 jam. Pergi dari pagi, anak-anaknya belum bangun. Pulang ke rumah, anak-anaknya sudah letih, capek. Apalagi sekarang disibukkan oleh sosial media, ya, oleh pesan-pesan, sehingga tidak memperhatikan anaknya. Padahal pembentukan pribadi anak itu utamanya dari ayah, bukan dari ibu. Maka di dalam Al-Quran Allah merekam 17 dialog antara anak dan orang tua. Dari 17 itu cuma 2 dialog antara ibu dan anak, yaitu Nabi Isa dan ibunya Maryam, serta ibu Nabi Musa dengan anak perempuannya, ketika menyuruh anak perempuannya itu mengikuti kemana hanyut keranjang yang membawa bayi Musa alaihissalam. Satu tidak dijelaskan, 14-nya adalah dialog antara ayah dan anak. Berbicara kepada anak, jadilah ayah yang pelatih, coach. Anak-anak kita ini adalah pemain di lapangan kehidupan, di lingkungan rumahnya, sekolahnya, tempat dia kerja. Mereka adalah pemain, dan para ayah adalah pelatih-pelatihnya. Gak boleh ditinggalkan, gak boleh diam. Kapan dia harus mengoper bola, kapan dia harus menahan, kapan dia harus maju, kapan dia harus membantu pertahanan. Itu fungsi coach, fungsi pelatih dalam kehidupan. Allah muat dialog antara Luqman dan anaknya, Yakub dan Nabi Yusuf, Yakub dan saudara-saudara Yusuf, Ismail dan Ibrahim, Nuh dan anaknya. Allah ceritakan banyak sekali. Jangan-jangan kita ini absen dari anak-anak kita. Padahal para ayah, seberhasil apapun kamu di luar rumah, sesibuk apapun kamu dengan pekerjaanmu, tidak mengurangi sedikit pun tanggung jawabmu kepada anak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ini kisah menampar kesadaran kita sebagai ayah, betul. Allah membukanya. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, cerita kepada ayah masalah mimpi. Subhanallah. Baik, Yusuf cerita. Apa mimpi Yusuf? Nabi Yusuf bermimpi ada 11 bintang, matahari dan bulan tunduk sujud kepadanya. Kisah Nabi Yusuf ini kisah yang dimulai dengan mimpi dan berakhir pula nanti. Kesuksesan Nabi Yusuf itu juga bermula dari mimpi.
Mimpi ini misteri ya. Tapi dia hak, benar adanya. Mustahil dia selalu berkaitan dengan kehidupan manusia, diciptakan oleh Allah, tapi tanpa maksud, mustahil. Bahkan Nabi berkata, ar-ru'ya as-salihah juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Mimpi yang benar itu adalah 1/46 daripada kenabian, 1/46 dari wahyu. Itu mimpi yang benar. Dari mana dapat angka 1/46 itu? Nabi SAW menerima wahyu sejak dia diangkat jadi nabi sampai wafat itu sekitar 23 tahun. Dari masa itu, sebelumnya Nabi juga terbiasa dengan mimpi-mimpi yang benar, isyarat dari Allah, pembukaan dari Allah. Jadi Allah sayang kepada Nabi, tidak mau mengejutkan Nabi langsung dengan peristiwa-peristiwa luar biasa. Dibiasakan dulu Nabi dengan peristiwa-peristiwa itu. Mimpi yang benar maksudnya, Nabi mimpi malam ini sesuatu, besok kejadian mirip dengan mimpi itu. Berapa lama periode itu? 6 bulan atau setengah tahun, 0,5 tahun. 0,5 berbanding 23 tahun tadi, 1/46. Subhanallah. Ya, mukjizat angka di dalam hadis. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, lam yabqa minan nubuwati illal mubasyirat. Udah nggak ada lagi kenabian. Yang ada, yang tinggal hanya mubasyirat. Sahabat bertanya, wamal mubasyirat? Apa itu mubasyirat? Pemberi kabar-kabar gembira. Kata Nabi, ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang benar. Jadi mimpi itu isyarat dari Allah. Tapi ada yang datang dari Allah, ada yang datang dari syaitan. Syaitan kadang bisa datang ke mimpi-mimpi seseorang untuk menakut-nakuti atau menjadi fitnah bagi seseorang. Bisa. Maka mimpi ada mimpi yang benar, ada adghatsu ahlam. Mimpi yang kabur, tidak benar. Misalnya bertentangan dengan realita, maka itu ciri mimpi tidak benar. Banyak manusia tersesat oleh mimpi, menganggap sebagai sumber agama adalah mimpi juga. Banyak orang ngaku-ngaku wali, lalu mimpinya dia jadikan pedoman lebih kuat daripada Quran dan hadis. Buktinya kalau bertentangan dengan Quran, dengan hadis, dia tetap ambil mimpi itu. Padahal setan bisa datang. Misal, seseorang meninggal, ahli maksiat. Setan bisa mendatangkan fitnah bagi manusia. Kerabat dia mimpi, dia nasibnya bagus, begini-begini, oh senang sekali dalam mimpi itu. Biar orang merasa bahwa oh nggak apa-apa begitu, bisa masuk surga juga, bisa baik juga, bisa. Tapi mimpi, ada mimpi yang benar. Nabi SAW setelah sholat subuh itu, biasanya setelah zikir sebentar, Nabi menghadap para jamaah dan bertanya, siapa yang mimpi tadi malam? Lalu Nabi menafsirkan mimpinya. Mimpi ini bukan perkara sepele, suatu yang terbawa ke alam bawah sadar ya. Karena manusia sangat takut, sangat berharap sesuatu atau sesuatu yang selalu dalam kehidupan dia bisa terbawa kepada mimpi. Tapi yang mengetahui takbir mimpi itu tidak banyak. Dan tidak boleh sembarangan. Khalifah Al-Mansur satu hari bermimpi didatangi oleh malakul maut, malaikat kematian, malakul maut. Dia berkata, Khalifah Mansur berkata, umurku tinggal berapa lama lagi? Karena ketemu sama malakul maut. Umurku tinggal berapa lama lagi? Malaikat itu menjawab dengan isyarat tangannya. Kasih tahu 5. Bangun tidur ketakutan. 5 tahun, 5 bulan, 5 hari, 5 minggu, ya kan? Maka dia pergi ke Ibnu Sirin, seorang tabi'in ahli tafsir mimpi. Datang kepada Ibnu Sirin tanya,
Apa maknanya itu? Kata Ibnu Sirin, maksudnya kamu itu bertanya 5 perkara yang hanya menjadi rahasia Allah. Gak usah nanya. Bukan 5 tahun, bukan 5 bulan, bukan. Itu adalah 5 perkara yang hanya menjadi rahasia Allah. Sebagaimana disebutkan dalam surat Luqman ayat 34. Kata Ibnu Sirin, Innallaha indahu ilmu sa'ah. Allah lah yang mengetahui ilmu tentang hari kiamat, kapan kiamat terjadi. Wa yunazzilul ghaith, dan tentang turunnya hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, apa yang bakal dilakukan oleh seorang besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, orang juga tidak tahu kapan dia mati, di mana dia mati. 5 perkara gaib, gak usah kamu tanya. Itu artinya. Ada lagi orang datang kepadanya, Ibnu Sirin, mimpi azan. Kata Ibnu Sirin, kamu bakal dipotong tangan kamu. Orang itu pergi. Datang lagi orang lain, bilang mimpi azan. Kata Ibnu Sirin, kamu bakal naik haji. Terkejut para sahabatnya. Setelah orang itu pergi ditanya, kok bisa mimpinya sama artinya beda? Yang pertama tadi jelas terlihat orang fasik. Maka ketika dia mimpi azan, aku teringat dengan firman Allah dalam surah Yusuf ini. Ya, cerita tentang bagaimana Yusuf mengatur agar pegawainya meletakkan tempat minum raja di dalam karung sembako milik Bunyamin, biar Bunyamin dikira mencuri. Ya, di ayat ke-70 kalau saya tidak kira. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi thumma azzana muadzinun. Lalu seseorang mengumumkan. Azan itu artinya pengumuman. Azan itu pengumuman, mengumumkan. Aku teringat dengan ayat ini. Tapi yang kedua, orang saleh datang mimpi azan, aku teringat dengan firman Allah kepada Nabi Ibrahim, wa adzin fin nasi bil haji, dalam surat Al-Hajj. Maka kumandangkan, panggil orang-orang untuk berhaji, dia bakal haji. Jadi 2 orang yang berbeda mimpi sama, arti bisa berbeda. Ada yang lebih menarik lagi. Abdul Malik bin Marwan berkuasa di Syam. Padahal sudah ada khalifah di Mekah, Abdullah bin Zubair. Ini pada masa dinasti Bani Umayyah. Ketika Yazid wafat, Muawiyah bin Yazid anaknya itu menolak, nggak mau menerima kekhilafan, masa tidak mampu. Orang-orang berbaiat kepada Abdullah bin Zubair. Jadi khalifah yang sah adalah Abdullah bin Zubair. Maka ketika Marwan bin Hakam mengisytiharkan kekuasaannya di Syam, tidak sah sebenarnya. Begitu juga Abdul Malik bin Marwan putranya. Awalnya tidak sah sampai Abdullah bin Zubair wafat. Satu hari Abdullah bin Zubair ini mimpi dia berantem dengan Abdul Malik bin Marwan. Mau nanya langsung malu. Diutus pelayannya, kamu tanya ke Ibnu Sirin. Bilang Abdullah bin Zubair, di mimpi Abdullah bin Zubair berkelahi dengan Abdul Malik bin Marwan. Tapi jangan bilang aku yang mimpi, bilang aja kamu. Pergi pelayannya itu nanya ke Ibnu Sirin, aku mimpi Abdullah bin Zubair sama Abdul Malik bin Marwan berkelahi. Geleng-geleng Ibnu Sirin, bukan kelas kamu mimpi begini. Rupanya mimpi ada kastanya. Kata Ibnu Sirin, yang berhak mimpi begini cuma 2 orang sekarang. Kalau bukan Abdullah bin Zubair, Abdul Malik bin Marwan. Kata sang pelayan, ya Abdullah bin Zubair yang mimpi. Ya, jadi Abdullah bin Zubair mimpi dia berkelahi dan dia menang di situ. Kata Ibnu Sirin, bakal terjadi peperangan yang membuat Abdullah bin Zubair justru kalah. Jadi kebalikan dari mimpi itu. Baik, ada tuntunan dari Nabi SAW. Kalau kita bermimpi sesuatu yang baik, maka jangan diceritakan kecuali kepada orang-orang yang dipercaya saja.
Tapi kalau mimpi buruk, maka jangan ceritakan kepada siapapun, kecuali untuk konsultasi. Dan berta'awudzulah, lalu meludah ke kiri 3 kali. Maka dia tidak akan terjadi di dunia nyata. Sahabat yang diajarkan oleh Nabi ini berkata, sejak itu aku tidak takut mimpi apapun. Mimpi bagaimanapun menakutkan, begitu antum bangun, tolong cepat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ludah ke kiri 3 kali. Ya, nggak usah diambil dari dalam, nggak ya, asal ludah aja, gitu aja ya. Baik, apalagi ada istri di sebelah, ke kiri 3 kali. Yusuf berkata kepada ayahnya, aku mimpi. Apa isi mimpinya? Melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadaku. Nabi Yusuf ini putra Nabi Yakub. Satu istri Nabi Yakub ini, dari satu istrinya ada Yusuf dan Bunyamin, 2 orang. Dari istrinya yang lain ada 11 orang. Yusuf dan Bunyamin ini masih kecil. Wajar kalau perhatian Nabi Yakub kepada Yusuf dan Bunyamin ini lebih besar. Coba tanya kepada ibu-ibu, anak mana yang paling dia sayang? Yang kecil sampai dia besar, yang sakit sampai dia sembuh, yang jauh sampai dia hadir. Kan begitu. Kerinduan orang tua kepada anak yang jauh itu satu yang alami, natural. Bukan, jangan ada dalam bayangan kita Nabi Yakub itu tidak adil dengan anak-anaknya. Tidak. Itu versi anak-anak mereka. Inna abana lafi dhalalim mubin, itu versi anak mereka yang di ayat ke-8. Kita jangan ikut-ikutan, ya. Gitu. Itu kan framing mereka. Jangan percaya dengan media, ya. Gitu. Media bisa menggambarkan seseorang religius, beragama gitu ya, sholat gitu. Bisa apa dia. Tapi aslinya bisa berbeda. Nabi Yusuf berkata, 11 bintang, matahari dan bulan, ra'aituhum, harusnya ra'aituha, bentuk plural kepada sesuatu yang tidak berakal, itu dalam bahasa Arab harus jamak taksir, plural taksir namanya. Tapi kalau ra'aituhum itu hanya digunakan untuk bentuk plural yang berakal. Ya. Jadi sebenarnya Nabi Yusuf itu sudah punya isyarat bahwa yang dia maksudkan itu adalah saudara-saudara dia, saudara tiri dia yang 11 orang itu, ayahnya dan ibunya. Diulang kata ra'a, inni ra'aitu, kemudian diulang lagi ra'aituhum, untuk menunjukkan bahwa mimpi para nabi memang hak. Takkid untuk menekankan itu. Dan perhatikan jawaban Nabi Yakub. Yusuf cerita apa mimpi dia, Yakub tidak menjawab apa makna mimpinya. Tapi Nabi Yakub menjawab bagaimana bersikap terhadap mimpi itu. Bahwa dalam kehidupan ini yang lebih penting daripada apa yang datang kepadamu adalah bagaimana kamu menyikapi yang datang. Itu yang paling penting. Engkau dikasih harta, penting. Tapi lebih penting adalah bagaimana engkau menyikapi harta itu. Engkau kehilangan anak, ya mungkin peristiwa itu besar, tapi yang lebih penting adalah bagaimana engkau menyikapi kehilangan anak. Gitu ya. Tidak dipilih jadi cawapres misal aja ini. Penting, tapi bagaimana menyikapinya itu lebih penting lagi. Ya. Masuk dalam koalisi, keluar dari koalisi, ini kehidupan biasa sekali. Tapi bagaimana kita menyikapi sesuatu itu menunjukkan diri kita. Maka saya nggak bicara politik ya. Saya cuma sampaikan bahwa bagaimana Al-Quran itu memberi pelajaran pada hal-hal yang keseharian kita banget. Gitu. Dan semua nggak ada yang bantah lah tahun ini 2023 gitu. Yakub berkata, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Nah, jangan kamu ceritai kepada saudara-saudaramu. Subhanallah. Cara menyikapi sesuatu.
bahwa mimpi Nabi Yusuf itu maksudnya adalah ada nikmat besar yang Allah lebihkan kepada Yusuf, tidak kepada saudara yang lain, dan itu dapat menimbulkan rasa iri di hati mereka. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Jawaban Nabi Yakub ini memang tepat sekali untuk kehidupan kita hari ini. Budaya flexing, coba, itu semakin menjadi-jadi. Itu mempengaruhi gaya hidup ya sangat konsumtif. Orang-orang mengukur kesuksesan itu dengan brand-brand tertentu yang dikenakan. Mau beli sepeda saja repot. Teman-teman, sepedanya harga 25, harga 60, nggak enak, harga 5 juta, 6 juta. Coba bayangkan. Ini pengaruh nih. Nabi Yakub mengajarkan, tidak semua nikmat, kemudahan, kebaikan dari Allah itu harus kamu tampilkan di depan publik. Jangan. Ini pelajaran untuk kita hari ini. Bahkan mimpi pun, tapi mengisyaratkan kelebihan, tidak diceritakan. Kepada siapa jangan diceritakan? Saudara sendiri, bukan kepada orang lain. Kepada saudara sendiri pun jangan. Bahwa ada pelajaran kedua, potensi iri dengki itu juga bisa datang dari saudara. Yang tidak ada iri, tidak ada dengki itu orang tua ke anak, itu nggak ada. Ibu tidak mungkin iri dengan anak perempuannya karena suaminya lebih ganteng daripada suami dia. Ya, seorang ayah tidak mungkin iri karena menantunya lebih kaya dari dia, nggak mungkin. Orang tua dan anak tidak ada iri, tapi antar saudara ada iri. Dan ingat, ini kisah terbaik dimulai dengan hati-hati terhadap akibat buruk sikap iri. Kalau kita melihat, ini cerita nanti tentang kerusakan-kerusakan sosial semua. Seluruh kerusakan-kerusakan sosial itu bermula dari mana? Kebanyakannya dari cemburu dan iri. Dimulai dari situ. Dan tidak ada orang yang selamat di situ. Maka ayahnya berkata, fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Setan bisa saja menggoda saudara-saudaramu untuk berniat buruk kepada engkau. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Tapi Nabi Yakub juga mengingatkan, ini bentuk pilihan Allah kepadamu, nak. Begitulah Allah memilih, Tuhanmu memilih engkau. Yajtabi artinya yastafi, istafa, memilih Nabi Yusuf alaihi salam menjadi nabi, menjadi raja, menjadi orang sukses. Allah pilih. Pasti ada kelebihan seseorang sehingga Allah memilih. Ada orang yang dipilih karena akhlak jujurnya, ada karena kecerdasannya, ada karena ilmunya, ada karena kepandaiannya, ada karena macam-macam. Ya, sebab-sebabnya. Tapi Allah juga berkata, wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits, dan Allah mengajarkan engkau tafsir mimpi. Ini menunjukkan memang pada masa itu nampaknya keahlian menafsirkan mimpi itu memang lagi booming. Sehingga menjadi bagian dari kelebihan Nabi Yusuf alaihissalam. Pelajaran ketiga terakhir sedikit, bahwa ilmu itu dari Allah. Sekolah, kelas, universitas, majelis-majelis seperti ini hanya sebab. Tapi yang memberikan, menurunkan ilmu kepada Anda adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kajian-kajian seperti ini hanya sebab. Tapi ada yang diberi ilmu, ada yang tidak, tergantung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita meminta kepada Allah, Rabbi zidni ilma, Allahumma rzuqni ilman nafi'an. Kenapa? Karena yang mengajar sesungguhnya, memberitahu kita dari yang sebelumnya bodoh, tidak tahu, adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tadi sampai di ayat ke-6 surah Yusuf ini. Allah bercerita tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Di antaranya bagaimana Allah memilih Nabi Yusuf, ya,
Karena Allah Subhanahu wa taala memang memberikan keutamaan kepada orang-orang tertentu, mengangkat, merendahkan, ya. Itu adalah bagian dari sunnah kehidupan. Yang paling penting adalah kita mesti sadar bahwa nikmat itu yang paling besar adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Engkau berbakti menyembahnya, tidak syirik kepada Allah, menjaga hak-hak Allah, itu yang utama nikmat. Jadi wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub kama atammaha 'ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq. Itu menunjukkan bahwa nikmat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala juga tentu saja bagi keluarga ini adalah an-nubuwah, kenabian. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yang menarik adalah sebelum Allah bercerita niat jahat yang disusun oleh saudara-saudara Yusuf, Allah tegaskan dulu di ayat ke-6 ini bahwa Yusuf memiliki banyak kelebihan. Apa pelajarannya bagi kita semua? Ini penting sekali. Bahwa sebagian manusia memusuhimu, membencimu bukan karena kekuranganmu, justru karena kelebihanmu. Ya, banyak sekali dalam hidup ini kita bingung kenapa dia musuhin. Perasaan kita nggak ada masalah dengan dia, nggak pernah berbuat buruk kepada dia. Justru karena engkau memiliki keunggulan, engkau dimusuhi. Ya, jadi hati-hati itu dalam seluruh lapisan kehidupan, elit, ya, sampai ke masyarakat bawah. Banyak sekali terjadi permusuhan karena kelebihan yang dimiliki oleh seseorang. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jamaah yang berbahagia, semoga kita dapat manfaat semua dari kisah ini, ya, khususnya saya pribadi, karena banyak sekali pelajaran-pelajaran kehidupan yang sayang sekali kita lewatkan, dan semoga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkannya dengan baik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.